Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikan angkuhan shift C akan menjelaskan tentang bromometri dan bromatometri. Titrasi bromometri dan bromatometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Bromatometri merupakan penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi reduksi oksidasi menggunakan kalium bromat dengan dasar reaksi dari ion bromat atau Br3-. Sedangkan bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Metode bromatometri biasa digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribrom substitusi. Metode ini juga dapat digunakan untuk menetapkan senyawa arsen dan stibium dalam trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Metode bromometri ini terutama digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis seperti fenol-fenol, asam salisilat, resorsionol, perklorofenol, dan lain-lain dengan membentuk tribrom substitusi. Suatu larutan standar kalium bromat dapat dipergunakan untuk brominasi secara kuantitatif berbagai senyawa organik. Dalam bidang farmasi, metode penetapan kadar dengan titrasi bromometri bromatometri sangat penting karena senyawa-senyawa obat atau sediaan farmasi lain, khususnya yang mengandung senyawa organik aromatis, perlu diketahui kadarnya agar dapat diperoleh mutu dan kualitas dari sediaan farmasi tersebut, dan untuk mengidentifikasi zat aktif obat dalam berbagai bentuk sediaan farmasi dan penetapan kadar senyawa kimia yang memiliki struktur cincin aromatik atau biasa dengan senyawa aromatik. Selain itu, dapat juga digunakan untuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Dalam percobaan penetapan kadar fenol digunakan metode titrasi bromatometri. Metode bromatometri ini merupakan metode titrasi tidak langsung karena fenol tidak langsung bereaksi dengan larutan kalium bromat, melainkan bereaksi dengan brom berlebih yang didapat dari reaksi oksidasi reduksi antara kalium bromat dengan kalium bromida dalam suasana asam. Untuk menetapkan kadar senyawa fenol tetap dalam sampel diperlukan larutan standar yang telah diketahui normalitasnya, di mana dalam percobaan ini digunakan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar sekunder dan kalium iodat dan larutan kalium iodin sebagai larutan standar primer. Berdasarkan hasil dari perhitungan percobaan yang didapatkan persen kadar pada volume 13,4 mili sebesar 0,99%, persen kadar pada volume 24,2 mili sebesar 0,28%, persen kadar pada volume 19,8 mili sebesar 0,57%, dan dapat disimpulkan bahwa semakin besar volume titrasi yang digunakan, maka semakin kecil pula kadar yang diperoleh. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.